semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Britani Utabarat. Saya dari kelas 12 Tata Bunga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbandingan etos kerja antara negara Indonesia dengan negara asing. Nah, kita akan membahas poin-poin tentang seputar etos kerja. Sebelum masuk ke intinya, apa sih etos kerja? Etos kerja dalam bahasa Yunani adalah ethikos, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Dan menurut KBBI, etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan bagi seseorang. Nah, ada juga poin pertama tentang fungsi dan faktor-faktor yang akan memengaruhi etos kerja. Nah, secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan keinginan individu. Adapun fungsi etos kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Yang kedua, sebagai penggairah dalam aktivitas. Yang ketiga, sebagai penggerak besar atau kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat dan lambatnya suatu perbuatan. Lalu, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi etos kerja menurut Anuranga pada tahun 2011. Yang pertama adalah agama. Cara berpikir ini dan bersikap serta bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Lalu, yang kedua adalah budaya. Dalam budaya ini, kita pastinya akan belajar dalam sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat, juga disebut sebagai etos budaya. Dan secara operasional, etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Lalu yang ketiga adalah sosial politik. Dalam hal ini juga dapat dipengaruhi oleh adanya atau tindakan struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka. Nah, yang ketiga adalah pendidikan. Dalam pendidikan ini tentunya didukung oleh manusia yang berada di dalam atau di dalam lingkungan sekolah yang mengajari kita tentang etos-etos kerja yang kita lakukan secara beraktivitas yang dilakukan sehari-hari atau terus berulang. Lalu ada struktur ekonomi, yaitu dipengaruhi oleh adanya atau tindakan struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja mereka dengan penuh. Lalu yang terakhir ada motivasi intrinsik individu. Hal ini adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja ini merupakan suatu pedagang dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Lalu ada juga poin kedua yang akan kita bahas, yaitu tentang etika kerja keras. Etika kerja keras dalam dunia usaha atau industri. Lalu yang pertama itu ada menjaga disiplin diri. Lalu yang kedua, etika dalam pergaulan dalam kantor. Yang ketiga, etika ketika masuk kantor. Yang keempat, etika dalam berbicara. Yang kelima, etika berhubungan terhadap atasan. Yang keenam, etika berhubungan dengan teman sekantor. Dan yang ketujuh, memperhatikan pakaian menurut Yunowo pada tahun 2018. Lanjut, pada poin yang ketiga, karakter yang diperlukan dalam dunia usaha itu sangatlah dipengaruhi. Yang pertama adalah memiliki visi dan harapan. Tentunya dengan adanya ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk terus bergerak setahap demi meraih posisi yang lebih baik dalam dunia usaha dan industri nasional. Yang kedua ada adaptif atau mau terus belajar. Adanya adaptif yang berarti mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan. Nah, contohnya biasanya kita melakukan seperti yang A, tapi ketika kita masuk ke dalam suatu usaha atau perusahaan dan kita harus mengerjakan sesuai dengan B. Nah, hal itu harus kita adaptasikan bahwa kita harus terus belajar seperti poin yang ketiga, mau terus belajar.
Lalu yang keempat, kreatif dan inovatif. Nah, hal ini juga sangatlah dibutuhkan dalam bidang usahawan, yang dimana hal ini akan terus menaikkan bahwa perusahaan itu sangatlah kreatif, dan ini akan menarik para investor mau ke perusahaan yang akan kita tempati. Lalu yang kelima ada bersyukur. Nah, yang kelima ini kita harus bersyukur ya teman-teman, karena kalau misalkan kita mendapatkan pekerjaan di gedung di usaha ini, tetapi kita tidak bekerja sesuai yang kita mau atau tempat yang kita mau, ya kita syukuri apa yang penting kita tetap bekerja dan mendapat penghasilan yang halal. Lalu yang keenam ada mampu mengatur waktu. Nah, hal ini sangat penting. Karena kita harus mengatur waktu kita di mana saja kita istirahat, makan, belajar, bekerja, dan memiliki waktu pribadi bagi hal-hal yang privasi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketujuh adalah mampu bekerja sama. Lalu yang ke-8 mampu bekerja keras. Lalu yang ke-9 disiplin. Nah, dalam bekerja sama, kita ini harus ada yang namanya, seperti yang di poin kedua itu, adaptasi. Kita harus adaptasi pada lingkungan, pada teman-teman, pada pekerjaan, dan lain-lain. Dan kita harus beradaptasi dan bekerja sama pada orang-orang yang ada di sekitar kita dalam suatu usaha tersebut. Nah, dengan begitu kita harus bekerja keras agar kita bisa beradaptasi dengan baik dan bekerja sama dengan orang di sekitar kita dengan cara bekerja keras. Dan maka dengan hal itu, kerjakanlah semuanya dengan disiplin dan juga jujur. Lalu lanjut ke poin yang keempat, itu adalah sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam usaha atau industri. Nah, yang pertama ini adalah takut tantangan. Nah, sikap ini harus dihindari dalam dunia usaha, karena tantangan justru akan membuat pelaku usaha menjadi berkembang. Kalau kita tidak ada tantangan dalam suatu usaha, maka usaha itu tidak akan berkembang. Nah, mari kita tinggalkan zona nyaman kita, dan kita harus terus tertantang di masa depan nanti. Lalu yang kedua ada malas dan tidak mau bekerja. Hal ini juga harus dihindari, karena jika kita malas dan tidak mau bekerja, hal ini akan mempengaruhi potensi kita bahwa kita ini tidak bernilai dalam usaha. Kalau kita malas dan tidak mau bekerja, dengan hal itu sama di poin sebelumnya, kita harus disiplin dan mau belajar hal yang baru. Lalu yang ketiga adalah berpikir negatif. Dalam hal ini pasti banyak di antara kita berpikir negatif dalam usaha, seperti jika kita sedang mendaftarkan diri dalam suatu usaha dan kita takut sepertinya saya tidak akan terima dalam perusahaan ini. Jangan kita berpikir seperti itu dulu, teruslah bersyukur dan berdoa bahwa kita pasti akan masuk, dan teruslah berpikir positif dan teruslah tertantang dan keluarlah dari zona nyaman kita. Lalu yang keempat ada mementingkan diri sendiri. Hal ini sangat harus dihindari. Kenapa? Sama halnya seperti poin yang tadi, yang sebelumnya, kita haruslah bekerja sama. Di dunia ini manusia tidak hidup sebagai individu, melainkan kita selalu bersama-sama dengan nilai yang benar. Dengan hal itu, jika kita mementingkan diri sendiri, maka kita akan menurun kualitasnya. Dalam kata arti, kita tidak akan naik jabatan dalam suatu usaha. Dengan hal itu, kita tinggalkan hal-hal yang negatif seperti mementingkan diri sendiri ini. Hal ini harus dijauhi ya teman-teman. Lalu yang kelima adalah mudah menyerah. Yang keenam, tidak jujur dan sombong. Nah, kalau kita belum melakukan sesuatu hal dan kita masih berpikir dan lalu kita menyerah, itu sama poinnya sia-sia. Sama seperti halnya yang pertama, teruslah bermimpi, kejar mimpi tersebut, lakukanlah sampai mimpi itu terwujud. Sama itu, kalau kita baru berpikir tapi langsung menyerah, sama aja dong, kayak tidak mau bekerja dan tidak tertantang kita itu jadinya. Dan karena hal itu juga, kita harus hindari hal itu ya teman-teman. Dan juga yang terakhir itu tidak jujur dan sombong. Kalau kita tidak jujur dan sombong, pasti kita tidak dipakai di suatu industri atau usaha, karena hal ini sangat mempengaruhi bahwa ini menunjukkan kualitas kita. Apakah kita mampu bekerja dengan jujur dan tidak sombong. Nah, semua hal ini dari poin pertama sampai ke 6 harus kita hindari. Lalu yang lanjut, dan poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, perbedaan etos kerja negara Indonesia dengan beberapa negara asing. Nah, saya mengambil dari beberapa negara. Yang pertama, Jepang. Etos kerja yang kuat itu dalam
Negara Jepang itu disiplin, kerja keras, dan rasa hormat terhadap atasan. Lalu yang kedua ada Amerika Serikat, yaitu memiliki inovasi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan. Lalu yang ketiga ada Jerman, yaitu ketetapan waktu, ketelitian, dan kualitas yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.